Gaung pesan Gus Yakut dan Banser siap lawan kelompok sebelah. Sejumlah pihak menuntut agar Menaki Yakut mundur dari jabatannya. Lantas apa reaksi dari Yakut? Jangan pernah menyerah atas tantangan-tantangan, atas halangan-halangan yang kita hadapi. Memang tidak mudah. Tapi saya yakin sahabat-sahabat ini pasti istiqomah. Saya yakin sahabat-sahabat ini pasti tegak lurus untuk Indonesia. Terakhir, jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Jangan sampai direbut oleh orang-orang pengkhianat negara yang bertopeng agama. Sekarang banyak orang pengkhianat negara menggunakan topeng agama demi untuk kedudukan dan demi kekayaan. Nyata tidak? Orang kita harap, awas sampai mati. Kehadiran diciptakannya dibentuknya Ansor dan Banser ini oleh para ulama-ulama kita, oleh para pendiri Ansor dan Banser, tidak lain tidak bukan adalah yang pertama untuk mengawal, menegakkan, meramalkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hari ini kita akan menyatakan sikap bahwa Gus Meng adalah benar bersalah. Siapa saja yang memfitnah, siapa saja yang membuli beliau, sampai siap semua lawan. Siap semua. Siap semua. Sebuah video beredar, video Gus Yakut berbicara di depan anggota GP Ansor dan juga Banser. Gus Yakut meminta anggotanya untuk tetap merawat kebinekaan di Indonesia. Memang tidak mudah, tapi saya yakin sahabat-sahabat ini pasti istiqomah. Saya yakin sahabat-sahabat ini pasti tegak lurus untuk Indonesia, kata Gus Yakut. Gus Yakut juga meminta pada seluruh GP Ansor tidak boleh berhenti untuk memperjuangkan kebijakan, tidak boleh lelah mencintai Indonesia. Sementara itu, Satkornas Banser, pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Hasan B, menyatakan jika dirinya dan anggotanya siap untuk membela Gus Yakut. Selain itu, ribuan anggota Banser Kabupaten Kendal juga melakukan apel pasukan 2022 pada Jumat kemarin. Komandan Satkorcap Banser, Alex Nur Abiadi apel mengatakan gelar pasukan dilakukan seiring dengan semakin banyaknya suara-suara sumbang yang memelintir pernyataan dari Gus Yakut terkait aturan pengeras suara masjid dan musola. Banyak pihak-pihak yang sengaja membuat seakan-akan pernyataan Gus Yakut itu salah. Mereka akan selalu siap untuk membela Gus Yakut baik melalui media sosial maupun di dunia nyata. Dari dua pernyataan itu, kita tahu jika Yakut tidak akan goyah melawan kelompok-kelompok yang selama ini terkenal intoleran, apalagi kelompok yang doyan demo berjilid-jilid atas dasar bela agama. Padahal, bela bohir yang menghujani mereka dengan logistik yang aduhai, Yakut bukan Ahok. Ahok tersandung oleh statusnya yang minoritas, sehingga saat ada masalah, tidak banyak yang berani membela terang-terangan. Ada yang membela tidak sedikit, tetapi kalah oleh tekanan massa yang luar biasa masif karena agenda politik. Apalagi ini adalah masalah agama. Banyak yang takut terkena getah jika ikut membela. Tapi meski banyak yang miris dengan nasib Ahok, setidaknya dia sudah membuka jalan bagi pemberantasan kelompok intoleran seperti FPI. Pengorbanan Ahok setidaknya tidak sia-sia. Lagi pula, sejak keluar dari penjara, hidupnya makin lebih baik dan tidak kekurangan. Sedangkan Yakut berbeda. Meski kelompok sebelah mau menyamakan dengan Ahok, mau didemo MUI, mau didekati dan dipaksa secara halus agar mengeluarkan fatwa bahwa Yakut menistakan agama, Yakut tidak salah sama sekali. Mau dipaksa bagaimanapun tetap tidak masuk akal sehat. Lagi pula ada Banser dan GP Ansor yang siap pasang badan untuk membela Yakut. Ini hanyalah masalah perlawanan terhadap kelompok sebelah tukang demo itu. Karena mereka itulah biang keributan yang sesungguhnya. Bikin ribut tapi berlindung di balik jubah agama. Main aman sekaligus menusuk. Kalau Ahok adalah pembuka jalan pemberantasan kelompok intoleran, maka Yakut bisa menjadi pembuka jalan untuk mengalahkan PA212 dan komplotannya secara telak. Ini penting karena selama ini mereka selalu merasa di atas angin hingga bikin mereka sombongnya juara dunia. Mereka hanya dikalahkan dengan telak, dengan semalu-malunya agar mereka sadar seolah tertampar oleh tendangan dari kuda. Ini adalah kesempatan besar untuk memporak-porandakan mereka karena mereka memang memilih untuk menggoreng isu ini. Artinya, mereka menantang sekaligus menuntut. Tuntutan mereka adalah bukti arogansi. Tak ada cara yang lebih baik untuk meruntuhkan arogansi mereka kecuali dengan mempermalukan mereka. Sombong bertahun-tahun bisa dihancurkan dengan satu kali kekalahan telak.
Lihat saja orang yang mengaku sultan dengan gaya arogan dan suka bilang apa-apa murah banget. Sekarang berubah jadi loyo dan lesu saat memakai baju orange. Hanya butuh satu kekalahan telak untuk melenyapkan seluruh semangat dalam hidupnya. Singkat kata, kelompok ini harus dilawan apapun ceritanya. Karena makin hari makin meresahkan. Kalau tidak disikat, kapan lagi? Mau tunggu sampai mereka berkuasa dan Novel Bamukmin jadi wakil presiden? Aduh, telat deh kayaknya. Sebuah video beredar, video Gus Yakut berbicara di depan anggota GP Ansor dan juga Banser. Gus Yakut meminta anggotanya untuk tetap merawat kebinekaan di Indonesia. Memang tidak mudah, tapi saya yakin sahabat-sahabat ini pasti istiqomah. Saya yakin sahabat-sahabat ini pasti tegak lurus untuk Indonesia, kata Gus Yakut. Gus Yakut juga meminta pada seluruh GP Ansor tidak boleh berhenti untuk memperjuangkan kebijakan, tidak boleh lelah mencintai Indonesia. Sementara itu, Satkornas Banser, pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Hasan B, menyatakan jika dirinya dan anggotanya siap untuk membela Gus Yakut. Selain itu, ribuan anggota Banser Kabupaten Kendal juga melakukan apel pasukan 2022 pada Jumat kemarin. Komandan Satkorcap Banser, Alex Nur Abiadi apel mengatakan gelar pasukan dilakukan seiring dengan semakin banyaknya suara-suara sumbang yang memelintir pernyataan dari Gus Yakut terkait aturan pengeras suara masjid dan musola. Banyak pihak-pihak yang sengaja membuat seakan-akan pernyataan Gus Yakut itu salah. Mereka akan selalu siap untuk membela Gus Yakut baik melalui media sosial maupun di dunia nyata. Dari dua pernyataan itu, kita tahu jika Yakut tidak akan goyah melawan kelompok-kelompok yang selama ini terkenal intoleran, apalagi kelompok yang doyan demo berjilid-jilid atas dasar bela agama. Padahal, bela bohir yang menghujani mereka dengan logistik yang aduhai, Yakut bukan Ahok. Ahok tersandung oleh statusnya yang minoritas, sehingga saat ada masalah, tidak banyak yang berani membela terang-terangan. Ada yang membela tidak sedikit, tetapi kalah oleh tekanan massa yang luar biasa masif karena agenda politik. Apalagi ini adalah masalah agama. Banyak yang takut terkena getah jika ikut membela. Tapi meski banyak yang miris dengan nasib Ahok, setidaknya dia sudah membuka jalan bagi pemberantasan kelompok intoleran seperti FPI. Pengorbanan Ahok setidaknya tidak sia-sia. Lagi pula, sejak keluar dari penjara, hidupnya makin lebih baik dan tidak kekurangan. Sedangkan Yakut berbeda. Meski kelompok sebelah mau menyamakan dengan Ahok, mau di demo MUI, mau didekati dan dipaksa secara halus agar mengeluarkan fatwa bahwa Yakut menistakan agama, Yakut tidak salah sama sekali. Mau dipaksa bagaimanapun tetap tidak masuk akal sehat. Lagi pula ada Banser dan GP Ansor yang siap pasang badan untuk membela Yakut.